Baik, Anda masih bersama kami dalam Dialog Jurnal Pagi membahas kondisi dari Partai Golkar yang memanas bersama dengan Ibu Siti Zuhro. Ibu, Anda melihat Munas yang direncanakan di Bali tanggal 30 November ini, apakah menurut Ibu ini bisa menjadi salah satu solusi penyelesaian konflik yang ada di Golkar atau bagaimana? Iya, jadi sebelum puncaknya di Munas seharusnya ada pendekatan-pendekatan informal ya, komunikasi politik yang dilakukan oleh Pak ARB dan tokoh-tokoh seniornya seperti Akbar Tanjung juga gitu ya, turun gunung untuk lalu merangkul semua komponen-komponen itu. Kalau ini adalah starting point-nya, niatannya, motivasinya adalah membangun Golkar secara institusi. Jadi bukan sekedar pergantian pucuk pimpinan di Golkar, tapi dimaknai sebagai melembagakan satu nilai-nilai baru, yaitu bagaimana mengelola konflik itu. Sehingga bukan di ujungnya Munas pada hari hanya, bukan, tapi menuju ke sana. Kita masih ada waktu, sekarang tanggal 27, mungkin tinggal 3 hari lagi intensively gitu ya, 3 kali 24 jam gitu untuk mendekati, merangkul semuanya dan melakukan, katakan ini karena bagaimanapun juga Golkar menjadi role model sebenarnya. Ini partai lama gitu bisa ya. menjadi contoh ya. Iya, kalau partai sebesar Golkar lalu level Golkar seperti ini saja tidak bisa mengelola konflik dan membiarkan konflik itu terjadi, dan ada kubu yang luar biasa mengerucut, ini bukan hanya akan menghasilkan seperti Munas yang lalu, yaitu melahirkan partai baru, tapi yang lebih menurut saya celaka lagi adalah ternyata dua kubu ini akan dibawa ke ranah hukum, sehingga nanti di ranah hukum ditentukan hanya salah satu. Lah ini lebih rumit lagi ya. Iya. Ini mengulang pengalaman PKB dan P3 menurut saya. Terulang kembali. Setback. Betul. Jadi ini artinya setback bagi Golkar. Nah, dengan adanya juga anjuran dari Menko Polhukam, tidak usah di Bali lah, nanti berkaitan sama wisatawan, ini bakal benar terwujud atau enggak nih menurut pengalaman? Iya, jadi menurut saya apa yang diambil kebijakan dari pemerintah itu kan bisa direview, bisa direvisi, dan kalau ada katakan resistensi dari publik bahkan dari partai itu sendiri, menurut saya ini juga harus introspeksi pemerintah, karena kita tidak hendak mengembalikan sistem politik kita seperti Orde Baru, di mana Kementerian Dalam Negeri waktu itu menjadi pembina politik. Dan kita tidak setuju itu, dan sejak 98 starting point-nya tahun 99 tidak ada lagi yang namanya Kementerian Dalam Negeri menjadi pembina politik. Partai politik diberikan domainnya, diberikan kewenangannya untuk katakan mengelola dirinya tanpa ada intervensi dari pemerintah. Itu yang harus dicatat oleh pemerintahan sekarang. Iya. Jadi tidak boleh terulang kembali kita ada intervensi pemerintah di partai politik. Yang bisa kita sampaikan kepada partai politik adalah untuk tidak terus-menerus meng-create konflik tadi itu. Dan kita mintakan untuk melakukan reformasi justru, perbaikan kualitasnya. Jadi bukan diintervensi. Biarkan saja Golkar menyelesaikan rumah tangganya dengan kecuali Golkar meminta petunjuk pemerintah kan gitu. Oke, kita akan lanjutkan untuk segmen berikutnya. Ibu tetaplah bersama kami, Dialog Jurnal Pagi akan segera kembali.